Ya, sekarang kita memasuki bahasan berikutnya yaitu tentang tipe dan struktur iklan di Facebook ya. Jadi sebelum Anda memulai beriklan di Facebook, Anda harus tahu dulu tipe-tipe iklan apa sih yang disediakan oleh Facebook. Jadi Anda bisa milih-milih nih, kira-kira gue cocoknya pakai tipe iklan yang jenis mana nih. Nah, kayak gitu ya. Dan setiap tipe iklan di Facebook ini mempunyai objektifnya masing-masing. Jadi mempunyai kegunaannya itu masing-masing. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu ya. Dan kalau misalkan Anda di sini ya, ini adalah tipe-tipe iklan dari Facebook yang bisa Anda pakai nih di sini ya. Oke, saya akan coba masuk ke bahasanya ya. Oke, yang pertama ada yang namanya Boost Your Post atau PPE. Apa maksudnya dari Boost Your Post atau PPE ini ya? Facebook akan mengoptimasi iklan Anda untuk mendapatkan lebih banyak interaksi dengan audiens. Interaksinya berupa apa? Berupa like, komen, atau share ya. Dan ini cocok sekali ya bagi Anda yang ingin mendapatkan engaging dengan audiens Anda atau mendapatkan interaksi dengan audiens Anda. Dan saya juga lihat banyak sekali toko-toko online lokal yang menggunakan tipe iklan jenis ini nih, PPE ini ya. Jadi dia closingnya itu melalui WhatsApp, BBM, Line, ataupun SMS dan telepon ya segala macam ya. Jadi banyak sekali saya lihat toko-toko online yang menggunakan tipe iklan jenis ini. Karena apa? Karena mereka memang ingin mengoptimasi iklannya untuk mendapatkan interaksi dengan audiens ya. Oke. Lalu yang kedua ada yang namanya promote page ya. Di gunanya untuk apa? Facebook akan mengoptimasi iklan Anda untuk mendapatkan lebih banyak likers atau fans di fanpage Anda ya. Ini iklannya ada di sini ya. Oke, lalu yang ketiga ada yang namanya send people to your website. Apa maksudnya? Facebook akan mengoptimasi iklan Anda untuk mendapatkan lebih banyak visitor ke website Anda. Jadi Facebook akan mencari orang-orang yang kira-kira ingin berkunjung ke website Anda. Nah, jadi Facebook akan mengoptimasi tentu saja dengan targeting yang sudah Anda masukkan ya. Lalu yang keempat ada yang namanya adalah increase conversion website. Dan ini adalah tipe jenis periklanan Facebook yang bisa saya bilang sangat powerful ya. Sampai saat ini sangat powerful. Jadi banyak sekali top-top Facebook advertiser yang menggunakan tipe jenis increase conversion on your website ini. Nah, letaknya ada di sini nih, ya. Nih. Dan untuk menggunakan tipe iklan jenis ini, ya, jenis web conversion ini, Anda harus memasang pixel terlebih dahulu di website Anda, ya. Nah, nantinya si pixel itu Anda selipkan standar event code, ya, atau pixel dari atau script dari Facebook yang berisi tentang objektif dari iklan website conversion Anda. Misalkan seperti ini. Di sini kan kita sudah tahu nih, Facebook akan mengoptimasi iklan kita untuk mendapatkan lebih banyak konversi. Jadi lebih banyak konversi seperti apa? Misalkan kayak ini nih, kayak view konten. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengoptimasi iklan Anda ya, untuk mendapatkan lebih banyak konten di website Anda bisa gunakan tipe iklan yang ini. Misalkan view konten, lalu ada lead, ada search, ada checkout, dan ini cocok kalau misalkan Anda bermain toko online. Ini sangat cocok sekali ya. Karena Facebook akan mengoptimasi iklan Anda untuk mendapatkan checkout di website Anda ya. Oke. Nah, seperti ini nih ya. Iklannya ada di sini. Dan untuk itu Anda harus memasang pixel yang sudah disediakan oleh Facebook dan Anda pasang di website Anda. Nah, nantinya si pixel itu Anda tambahkan namanya adalah standard event code ya. Dan standard event code ini ada namanya view content, search, add to cart, add to wishlist, insert checkout, add payment info, make purchase, lead, atau complete registration. Nah, misalkan Anda ingin mengoptimasi iklan Anda untuk mendapatkan lebih banyak registrasi di website Anda bisa gunakan script yang ini yang Anda nanti masukkan di berbarengan dengan pixel yang sudah disediakan oleh Facebook. Jadi setiap akun Facebook itu mempunyai pixel yang unik masing-masing ya. Jadi dia mempunyai pixel yang berbeda-beda, jadi nggak mungkin kecampur dengan pixel dari Facebook advertiser lain. Dan untuk bahasan ini ya, saya akan coba membahasnya di bahasan tentang Facebook Pixel ya. Oke, nah di sini ada keterangannya nih. Ya, kalau misalkan Anda ingin menambahkan tukat, Anda bisa masukkan di sini nih, seperti ini ya. Oke, di sini sudah keterangannya. Jadi kalau misalkan Anda bingung, Anda bisa baca-baca di Facebook Pixel Implementation Guide. Anda ketikkan saja ini di Google, nanti Anda langsung dibawa ke halaman dari Facebook. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Lalu ada yang namanya Get Install Your App dan Increase Engagement App. Saya coba bahas ya, dua ini berbarengan. Ini cocok sekali bagi Anda yang mempunyai aplikasi dan Anda ingin mendapatkan install atau mendapatkan interaksi di aplikasi Anda. Jadi kalau misalkan Anda sebagai seorang app developer, ini cocok banget nih tipe iklan ini untuk
Anda ya. Oke, lalu yang berikutnya ada reach people near your business. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Facebook akan menjangkau orang-orang yang ada di sekitaran tempat yang Anda target. Misalkan Anda punya toko offline ya, toko offline misalkan di daerah Bandung. Jadi misalkan lebih spesifik misalkan di daerah Soekarno-Hatta Bandung misalkan. Facebook akan menjangkau orang-orang yang berada di sekitaran daerah Soekarno-Hatta Bandung untuk mengetahui tentang toko offline Anda. Jadi Facebook akan memberitahukan kepada orang-orang yang berada di sekitaran daerah yang Anda target atau jalan yang Anda target untuk memberitahukan bahwa Anda mempunyai toko offline di sana. Dan dengan catatan tentu saja orang itu sudah mempunyai akun Facebook ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini nih. Saya coba masuk ya. Saya coba pilih dulu page-nya. Bentar dulu. Oke, anggaplah ini adalah toko offline saya ya. Lalu saya akan klik di sini, diklik continue ya. Misalkan saya ingin menjangkau orang-orang yang berada di sekitaran Soekarno-Hatta Bandung misalkan. Soekarno-Hatta Bandung. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Lalu misalkan saya ingin besarkan radiusnya menjadi 5 mile ya. Jadi Facebook ya akan memberitahukan orang-orang yang berada di lingkaran ini tentang bisnis Anda atau toko offline Anda. Jadi sebenarnya nggak cuma buat toko offline, kalau misalkan Anda ingin membuat workshop ataupun seminar ya, dan Anda ingin mencoba untuk memberitahukan bahwa Anda ada workshop misalkan di daerah sini nih, untuk menjangkau orang-orang yang di sekitaran tempat Anda mengadakan workshop, ini juga bisa ya. Tinggal Anda luaskan aja misalkan jadi 20 mile seperti itu ya. Ini juga bisa menjangkau daerah-daerah yang misalkan di sekitaran yang dekat-dekat dengan Bandung, misalkan kayak ada apa nih, misalkan ada Sorosel masih ya, kayak misalnya Subang juga bisa kalau misalnya kita jauhkan ke misalnya 50 mile gitu kan. Ini juga bisa kayak Purwakarta, Subang, Cianjur, Garut gitu. Intinya adalah kita memberitahukan orang-orang di sekitar yang daerah yang kita target bahwa kita mempunyai bisnis di sini atau mempunyai kegiatan di sini. Kalau misalnya misal Anda mengadakan workshop. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Oke, saya akan masuk lagi ke bahasan berikutnya. Lalu di sini ada yang namanya raise event attendee. Apa maksudnya? Facebook akan mengoptimasi ya. Akan mengoptimasi iklan Anda untuk lebih banyak orang yang melihat melihat event dan mengunjungi event Anda. Misalnya sebagai contoh seperti ini kan. Use this objective to get more people to see and respond to your event. Maksudnya adalah Facebook akan mengoptimasi orang-orang untuk melihat orang-orang untuk melihat event Anda dan respon terhadap event Anda. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir berikutnya ada get people to claim your offer. Maksudnya apa? Oke, get people to claim your offer maksudnya adalah ini cocok sebenarnya untuk toko online ya. Jadi kalau misalkan Anda punya diskon ataupun punya promo, Anda bisa gunakan tipikal iklan jenis ini nih ya. Get people to claim your offer. Jadi cocok nih. Jadi sini kan, sudah lihat sini, use the offer, claim objective to promote your offer. Jadi get people to claim your offer. Jadi kalau misalnya Anda punya offer-offer yang menarik, Anda bisa gunakan tipe iklan ini ya. Lalu yang berikutnya ada get video views ya. Ini get video views. Ini gunanya untuk apa? Facebook akan mengoptimasi iklan Anda untuk mendapatkan orang-orang untuk menonton video Anda. Jadi video yang Anda iklankan, Facebook akan mengoptimasi orang-orang untuk menonton video yang Anda iklankan. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada collect leads for your business. Nah, ini fitur yang masih hangat-hangatnya di Facebook ya. Ini Facebook akan mengoptimasi iklan Anda untuk mendapatkan lead untuk bisnis Anda. Ya, misalkan Anda ingin mendapatkan data prospek misalkan seperti nama dan email, ataupun nomor telepon, ataupun alamat dan segala macamnya ya. Ini cocok sekali buat Anda ingin mengumpulkan lead untuk bisnis Anda. Jadi kalau misalkan Anda sebagai seorang pemain network marketer atau MLM, ini cocok nih buat bisnis Anda ya. Ataupun Anda sebagai seorang pemain list builder, ini juga cocok untuk bisnis Anda ya. Oke, itu adalah tipe iklan yang kita bisa gunakan ketika kita ingin beriklan di Facebook ya. Jadi ini ada banyak sekali tipe-tipe iklan yang bisa kita pakai. Dan Anda harus tahu dulu dan Anda harus paham kegunaan dari tipe-tipe iklan yang ada di sini yang seperti yang sudah saya sebutkan ya.
Nah, pada video berikutnya saya akan membahas tentang struktur iklan di Facebook. Nah, sampai ketemu di video berikutnya ya.